Oke Sapo, oke pemirsa, kita bisa lihat di sini adalah batu-batu akik, batu-batu merah. Ciri khas dari tundra ini kita bisa lihat, ini adalah batu-batu yang bisa dipakai untuk membuat cincin ya, cincin batu giok, batu akik. Ini sebenarnya dalam bahasa Bugis ini asapareng. Ini batu ini sangat dicari karena apa? Kita bisa lihat di sini banyak tiram yang dinaiki ya. Ini jarang loh. Kita bisa lihat di kota-kota ada batu banyak tiramnya. Oke guys. Dan sedikit juga informasi kepada teman-teman bahwa di kota Bone itu tidak ada batu seperti ini ya. Ini hanya ada di kota Tondra loh. Hanya ada di pantai Tondra. Kita bisa lihat ini batu-batunya. Dan kita bisa lihat juga di sini laki-laki seperti ini kita tidak bisa dapat di mana ya, karena ini dia hanya berada di Jalan Durian. Kalian tinggal pergi saja. Kau cari di Google tidak datang kau dapat. Ya, kita bisa lihat ini. Oke guys, kita lanjut. Oke guys, kita bisa lihat di sini. Nah, ini dia adalah batu ya, batu berbentuk segi empat warna putih. Saking mahalnya ini, saking dicarinya, kita bisa lihat mereka memasangkan tali dengan jaring ya, agar batu ini tidak bisa diambil. Nah, inilah ciri khas dari Pantai Tete Pasir Putih Tondra. Anda kalau penasaran bisa pergi ke sini guys, bisa melihat batu ini. Ini batu sangat dicari loh, sampai-sampai disimpangkan jaring dengan tali ya. Ini berat loh, berat ini. Berat. Coba angkat. Iya. Ya kita bisa lihat dia tidak bisa mengangkatnya ya guys. Oke guys. Iya, ternyata bisa tercabut guys. Oke guys, terima kasih. Oke guys, kita bisa lihat ini adalah mata air Samsam. Mata air Samsam yang berada di Tondra. Jadi bagi yang ingin pergi ke Mekah ambil air Samsam, tidak usah, di sini saja. Di Tondra. Tidak saja jauh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel Nisam Official. Oke, pada kesempatan kali ini saya berada tepat di Kecamatan Tondra, Kabupaten Bone. Di sini lokasinya adalah Pasir Putih atau biasa dikenal dengan Pantai Tete. Kenapa di sini disebut dengan Pantai Pasir Putih? Kita bisa lihat pasirnya di sini agak putih ya. Agak putih, tidak seperti pasir-pasir biasanya. Pada hari ini pantainya agak sepi karena gara-gara virus ya. Gara-gara virus jadi pengunjung sini kurang. Kita bisa lihat di sekitar pantainya kosong. Oke guys, ikuti terus channel ini. Kita akan jalan-jalan sejenak. Oke, go. Oke guys, kita bisa lihat kita mendapatkan lubang yang saya tidak tahu ini lubang apa. Kita bisa lihat ini cukup unik ya lubangnya. Kita bisa lihat di sini. Ini seperti ada daun-daun. Kita bisa lihat. Cara untuk mengetahui apa ada isinya di dalam itu, kita bisa memasukkan tangan kita seperti ini. Bisa juga seperti ini, tapi lubangnya agak besar jadi kita kasih begini ya. Kita kasih begini, kita kasih masuk. Nah, baru kita kasih tarik lagi, baru kasih masuk lagi seperti itu. Kita lihat apakah ada isinya di dalam ya, seperti itu. Lebih bagus lagi kita kasih begini ya. Nah, Supaya lebih dalam ya. Ya, supaya lebih dalam. Apakah ada isinya di dalam atau tidak guys? Oke. Ya, seperti itu guys. Oke guys, terima kasih. Oke, lanjut. Oke guys, saya ingin sedikit bercerita. Sebenarnya tujuan kami bukan ke sini ya. Tujuan kami pertama itu yaitu di Sinjai, di wisata tongke-tongke ya, tongke sama gojeng. Kenapa kami ke sini? Karena wisata di Kota Sinjai itu ditutup ya. Ditutup secara keseluruhan sampai tanggal 31 Maret. Disebabkan karena ada sesuatu yang menghindar, karena ini himbauan langsung dari Bupati Sinjai, jadi seluruh aktivitas di Sinjai itu dikosongkan. Tapi kita bisa lihat di sini di Kabupaten Bone ini pas di Tondra tempat wisatanya tidak ditutup ya, tapi pengunjungnya yang kurang seperti itu. Kita bisa tahu bahwa Bone itu barbar teman-teman. Oke, kita lanjut.
Ini dia guys, kenapa di sini disebut dengan Pantai Tete. Kita bisa lihat di sini orang tidak pakai baju ya kalau mandi, jadi dada mereka kelihatan ya. Itulah dibilang Pantai Tete guys. Karena tadi sebetulnya kita ke Sinjai, cuma di Sinjai semua wisata tutup karena mengantisipasi namanya itu yang tadi. Oke guys, kita lanjut sambil mendengarkan musik yang di lagu daerah. Kita di sini juga mendengarkan suara-suara ombak yang begitu merdu ya, menghantam dengan pinggiran pantai dan membuat suasana ini jadi terasa indah guys. Sedikit bercerita tentang hari ini. Tadi kita berangkat ke Sinjai itu jam setengah 10 pagi ya, dan kita sampai di sana sekitar jam 11. Karena ada halangan tadi di jalan, ban motor saya kekempes ya, jadi saya singgah di Sondra untuk press ban. Setelah itu kami lanjut dan ya sebenarnya bukan sih untuk planning pertama itu kami pergi di Sinjai itu, berhubung juga ada adik sepupu saya membuat acara akikahan ya, akikahan anaknya, jadi kami ke situ. Dan kami juga berplanning untuk langsung ke wisata Tongke-Tongke Sinjai dengan digojeng ya, kuburan para raja di situ. Tetapi berhubung pemerintah Sinjai telah mengeluarkan himbauan bahwasanya semua aktivitas yang berada di kota Sinjai itu, terutama tempat wisata dengan sekolah itu diberhentikan sesaat sampai tanggal 31 Maret nanti. Jadi tadi kami sedikit merasa kecewa ya, karena kami sudah sampai pas di gerbangnya Gojeng ternyata tutup, dan kami lanjutkan lagi ke Tongke-Tongke dan akhirnya juga tidak bisa masuk ya karena tertutup. Maaf, kami tidak bisa mengambil video di situ karena tadi juga kami tidak sangka-sangka ya kalau tertutup semuanya lokasi di situ. Tapi ya dengan terpaksa kami balik ke Bone, meninggalkan Sinjai, dan kami membuat alternatif ya supaya tidak kosong untuk hari ini mengupload video. Jadi kami singgah di Pantai Tete, yaitu Pasir Putih. Saya sudah jelaskan tadi bahwa Pantai Tete itu kenapa disebut Pantai Tete, karena banyak orang mandi tidak pakai baju ya, kelihatan teteknya. Boleh yang pakai Pantai Tete? Ya, kita bisa lihat ini Pantai Tete. Ini dia lah teteknya. Kita bisa lihat itu dia tetek tadi, jadi bisa dibilang Pantai Tete seperti itu guys. Oke guys, itulah sedikit cerita dari saya. Cerita kamu mana untuk hari ini? Oke guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Nisam Official agar kalian bisa mendapatkan notifikasi dari channel Nisam Official guys. Oke guys, semoga pada bulan ini bisa menembus 10.000 subscriber ya guys. Oke, doakan dengan cara subscribe semuanya dan share semuanya sebanyak-banyaknya agar channel ini dapat berkembang guys. Oke guys, itulah harapan saya untuk bulan ini bisa tembus 10.000 subscriber guys. Oke, dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Next YouTube time video, go!